Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Saya Dilela Aziza. Saya di sini ingin membahas tentang Islam dan juga sains. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang ilmu filsafat dan juga agama. Nah, kalian tahu tidak apa itu ilmu filsafat? Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua. Nah, kita mulai dari filsafat dulu ya. Filsafat itu secara etimologis yang berasal dari kata Yunani yang artinya philo, yang bahasa Yunani adalah philo atau pila, yang artinya itu adalah wisdom atau kebijaksanaan. Nah, jadi kalau ditinjau daripada arti etimologisnya, istilah ini berarti kayak cinta pada kebijaksanaan. Nah, kalau secara terminologisnya, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Lalu, kalau tentang ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang berasal dari pengamatan, studi, dan pengalaman yang disusun dalam satu sistem untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dipelajari. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu pasti, eksak, terorganisir, dan real. Nah, sedangkan kalau pengertian agama itu adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa hubungan filsafat dan agama itu. Nah, perbandingan antara agama dan filsafat. Kalau agama itu unsur mutlak dan sumber kebudayaan. Sedangkan kalau filsafat itu adalah salah satu unsur kebudayaan. Ya kan? Jadi sama-sama kebudayaan, tapi kalau agama itu adalah sumber kebudayaannya, kalau filsafat itu adalah unsur kebudayaan. Terus yang kedua adalah agama. Agama adalah ciptaan Tuhan. Kalau filsafat itu adalah hasil spekulasi manusia. Jadi kayak spekulasi itu mungkin kayak pemikiran kita ya, manusia dalam kayak perkembangan zaman tuh pasti pemikiran manusia pasti makin lama makin maju dan banyak sekali teori tuh. Jadi kita bisa terlihat bahwa peran agama dalam meluruskan filsafat yang berspekulasi terhadap kebenaran mutlak yang terdapat dalam agama. Sedangkan kalau peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Oke, kita lanjut dengan hubungan filsafat dan ilmu. Filsafat dan ilmu mempunyai persamaan. Keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah, dan perbedaannya. Filsafat untuk menentukan tujuan hidup, sedangkan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Terus kita di sini bakal membahas tentang penjelasan filsafat lagi. Di sini filsafat itu disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Itu satu, mengenai lapangan pembahasannya. Yang kedua, mengenai tujuannya. Yang ketiga, mengenai cara pembahasannya. Keempat, mengenai kesimpulannya. Jadi kan tadi aku udah bilang kalau filsafat itu lebih mengedepankan logikanya sama pemikirannya dibanding tentang kepercayaannya gitu ya. Dia pasti makin lama makin maju dan banyak sekali teori-teori yang mulai bermunculan lagi gitu ya. Yang ketiga itu adalah agama. Agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan atau sains. Kalau yang filsafat itu adalah menguji asumsi-asumsi sains, dan sains memulai
dari asumsi tertentu. Lalu yang keempat adalah agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran. Sedangkan kalau filsafat mempercayakan sepenuhnya kekuatan daya pada pemikirannya. Jadi itu kalau misalnya agama itu lebih ke keyakinan kita. Agama berbeda-beda dan keyakinan juga berbeda-beda, dan kita kepercayaannya juga beda-beda pasti. Kalau filsafat itu dia lebih ke logika, dia lebih ke pemikiran kitanya gitu ya. Terus yang kelima adalah agama mempercayai akan adanya kebenaran dan kehayalan, dan hayalan itu. Terus dogma-dogma dengan agama gitu. Terus kalau filsafat itu adalah tidak mengakui dogma-dogma agama sebagai kepercayaan atau kenyataan tentang kebenaran. Nah, jadi bisa disembuhkan tuh. Jadi kita bisa percayaannya gitu ya. Lalu di sini persamaan ilmu, filsafat dan agama. Nah, di sini ketiganya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kebenaran. Nah, walaupun dalam mencari kebenaran tersebut baik ilmu, filsafat maupun agama mempunyai caranya sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, ilmu dengan metodenya mencari kebenaran tentang alam, termasuk manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ilmu itu kayak termasuk alamiah. Dia tentang makhluk hidup ciptaan gitu. Lalu kalau ilmu itu termasuk manusia. Kalau filsafat itu dengan wataknya menghampiri kebenaran baik dengan alam maupun manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu. Kalau sedangkan agama itu dengan kepribadiannya yang memberikan persoalan atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Jadi itu agama itu yang kayak pelengkap dari ilmu dan juga filsafat itu. Oke. Lalu di sini aku bakal bahas tentang juga perbedaan ilmu filsafat dan agama. Nah, yang pertama adalah filsafat adalah ilmu induk pengetahuan. Filsafat adalah teori tentang kebenaran. Filsafat mengedepankan rasionalitas. Maksud dari rasionalitas itu adalah benar-benar murni dari pemikiran pemikiran manusianya, dari kayak semakin maju atau semakin majunya dunia, maka pemikiran kita juga makin maju kan. Berarti kita benar-benar berpikir lagi sampai kemajuan zaman gitu. Terus dia pondasi dari segala macam disiplin ilmu yang ada. Filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, serta radikal. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara mengelanakan atau mengembarakan akal budi secara radikal dan integral serta universal. Universal itu secara menyeluruh gitu ya maksudnya. Terus yang kedua adalah agama. Agama lahir sebagai pedoman dan panduan. Agama lahir tidak didasari dengan riset. Riset itu maksudnya kayak penelitian gitu ya. Rasis atau uji coba, melainkan lahir dari proses penciptaan zat yang berada di luar jangkauan manusia itu sendiri. Kebenaran agama bersifat mutlak, karena agama diturunkan zat yang maha besar, maha mutlak dan maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang dipelopori oleh akal sehat, ilmiah, empiris, dan logis. Ilmu itu cabangnya dari pengetahuan yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Jadi itu yang tadi aku udah bilang sebelumnya, kayak misalnya nih, kayak peneliti dari zaman dulu
misalnya aku meneliti sekarang, terus tentang teori ini, terus tahun depan ternyata ada yang lain lagi, kayak apa yang aku teliti itu ternyata lebih berkembang lagi. Jadi apa yang aku teliti itu harus dikembangkan lagi, dan aku harus sampai tahu nyari solusinya dan kebenarannya itu seperti apa. Gitu ya. Segala sesuatu yang berawal dari pemikiran logis dengan aksi yang ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang konkret. Jadi itu ilmu itu juga harus ada buktinya. Kalau filsafat cuma hanya pemikiran, kalau ilmu dia ilmiah, hasil dari pemikiran kita, tapi ada juga buktinya gitu. Jadi terus ilmu dan filsafat kedua-duanya dimulai dengan sikap sanksi atau tidak percaya, sedangkan agama dimulai dengan sikap percaya dan iman. Nah, titik singgungnya, baik ilmu, filsafat, dan agama, ketiganya saling melengkapi. Karena tidak semua masalah yang ada di dunia ini dapat diselesaikan dengan ilmu. Karena ilmu terbatas. Terbatas oleh subjeknya, oleh objeknya, maupun metodologinya. Sehingga masalah tersebut diselesaikan dengan filsafat, karena filsafat bersifat spekulatif dan juga alternatif. Lalu agama memberi jawaban tentang banyak soal asasi yang sama sekali tidak terjawab oleh ilmu, yang dipertanyakan namun tidak terjawab bulat oleh filsafat. Namun ada juga masalah yang tidak dapat dijawab oleh agama, melainkan dijawab oleh ilmu. Nah, gimana teman-teman? Seru gak aku ngejelasinnya? Aku juga baru belajar, jadi kalian bisa memaklumiku ya. Demikian dari presentasi dari aku, Dialaila Aziza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.